Selamat datang lagi buat yang pertama yang sudah ini ikut ya. Selamat datang untuk yang pertama kali ikut. Pertama kali kemungkinan ada yang pertama kali ikut. Kebanyakan kayaknya sudah sering ikut ya. Oke, hari ini kita membagikan firman Tuhan. Saudara siap semua nggak terima firman Tuhan? Siap semuanya ya, maksudnya ya. Kita hari ini topiknya adalah trusting the Lord. Ini kayaknya topik yang umum sekali ya. Trusting the Lord gitu ya. Saya mau mulai dengan sebuah cerita, bukan cerita sebetulnya, sebuah kejadian di tahun 2018, sebuah kejadian di Thailand. Kalau masih ada yang ingat ya, mungkin pernah baca di berita sebelumnya. Uh, di sana pada waktu itu ada seorang pelatih sepak bola. Dia membawa 12 anggota tim sepak bolanya. Ini tim sepak bola sekolah atau mungkin anak-anak ya. Jadi ini anak-anak yang dibawa ini tim sepak bola ini anak-anak usia dari 11 sampai 16 tahun. Mereka kemudian dibawa sama pelatih sepak bolanya untuk masuk ke lorong gua di daerah Chiang Rai. Ya, di Chiang Rai itu ada daerah di mana banyak gua, banyak lorong-lorong gua gitu ya. Apa sih tujuannya untuk ini pelatih sepak bola kok ngajak masuk lorong gua ini buat dia adalah buat katanya salah satu aktivitas team building katanya. Team building kita masuk untuk adventure bareng di lorong gua dan mungkin di sana memang biasa untuk mereka masuk ke lorong-lorong gua ini untuk mengeksplor gua yang ada di sana gitu ya. Saat itu ada badai monsun ya. Monsun. Jadi monsun ini badai ini waktu kalau terjadi di Thailand itu kemudian terjadi hujan yang besar gitu ya dan deras gitu. Dan karena hujan yang sangat deras, maka dia punya level air tuh jadi tinggi ya. Dan air ini mulai masuk ke gua di tempat mereka berada dan mulai memenuhi gua tersebut. Nah, mereka terjebak di dalam gua. Mereka nggak bisa keluar karena jalan masuk gua itu udah kepenuhan air. Mereka udah nggak bisa keluar. Dan air ini naik terus. Dan karena air ini naik terus, mereka mesti cari ke dataran yang lebih tinggi. Jadi mereka masuk ke dalam gua cari tempat yang lebih tinggi. Mereka makin masuk ke dalam, air makin naik. Mereka makin masuk ke dalam, air makin naik. Mereka akan makin masuk ke dalam gitu ya. Akhirnya mereka terjebak di gua ini, mereka nggak bisa keluar dan mereka sudah masuk ke agak dalam di bagian gua ini. Mereka masuk ke dalam untuk menghindari banjir. Ya, mereka terjebak, mereka hilang di sana. Ya. Perlu 9 hari sebelum akhirnya orang pertama dari anggota tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Nah ini mungkin bisa dibayangkan dulu begini, kenapa sih perlu begitu lama ya 9 hari baru ketemu? Karena ini sistem lorong gua ini di Chiang Rai ini panjang sekali. Ya, gua ini panjang sekali masuk ke dalam. Itu ada berapa kilometer panjangnya. Dan nggak ada yang tahu berapa jauh mereka masuk, uh, mereka juga ada di mana saat ini juga nggak ada tahu apakah mereka masih hidup atau enggak juga nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi puji Tuhan pada waktu akhirnya mereka ditemukan, walaupun kondisi mereka kurang baik tapi semuanya masih hidup gitu ya, mereka nggak ada satupun yang mati, mereka masih hidup pada waktu 9 hari kemudian ditemukan. Dan karena proses penyelamatannya begitu rumit, untuk bisa ngeluarin mereka dari gua itu perlu 8 hari lagi. Jadi total mereka ada 17 hari mereka terjebak di apa namanya? Terjebak di gua ini. Ada sekitar total 17 hari. 9 hari pertama nggak ada yang tahu mereka di mana. Setelah 9 hari ditemukan, masih perlu 8 hari lagi untuk akhirnya mereka berhasil dikeluarkan karena nggak gampang untuk mengeluarkannya. Uh, bisa bayangin nggak ya? Bagaimana perasaan mereka di 9 hari pertama waktu mereka benar-benar hilang, nggak tahu apa-apa keadaan di luar, mereka nggak tahu ya, mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi sama mereka sebelum ada satu orang tim orang pertama yang berhasil menemukan mereka, itu keluar hadir mereka lihat gitu ya, kira-kira perasaan mereka seperti apa. Saya bisa bayangin ya, di gua itu gua begitu gelap ya. Mereka kehabisan makanan, minuman, dan masuk ke gua. Saya nggak pernah ada di gua, tapi saya lihat dokumenternya, dan salah satu komentarnya adalah semakin masuk ke dalam, oksigennya semakin tipis. Ya, benar-benar mungkin buat mereka benar-benar agak mengerikan, dan mereka juga nggak tahu apa ada yang tahu mereka ada terjebak di dalam sana atau enggak. Ya bayangkan 9 hari di dalam gua ini dalam kegelapan. Nah, waktu mereka masuk ke gua ini, mereka tuh cuma bawa satu senter.
dan mereka bawa beberapa baterai, dan mereka cuma bawa berapa bungkus makanan ringan, karena mereka bukan maksudnya mau stay di gua itu, mereka punya rencana cuma masuk, dan kemudian sebentar kemudian keluar, ya cuma ngadain aktivitas keluar, mereka nggak bawa persiapan untuk mereka bisa tinggal lama di sana. Jadi mereka juga bawanya makanan sekedarnya, mungkin snack dan lain-lain gitu ya. Yang nggak cukup 9 hari bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Saya rasa di 9 hari pertama itu, mereka tuh sudah putus asa sebetulnya. Mungkin setelah berapa hari, mereka sudah kehilangan harapan. Ya, mereka mulai, biasa kalau orang bilang mulai hilang pengharapan, mereka mulai membayangkan kalau mereka akan mati di gua itu. Nggak akan ada yang tahu mereka ada di mana. Mereka akan membayangkan bagaimana sedihnya gitu ya. Mereka nggak akan bertemu orang tua lagi, nggak akan ketemu lagi, keluar, nggak punya kesempatan ketemu teman-teman mereka lagi. Ngomong apa begitu, saya ingat sekali waktu saya masih sekolah dulu. Saya sekolah di Amerika. Saya terkena salah satu penyakit gitu ya. Salah satu penyakit eh, batuk-batuk bronkitis ya. Sebetulnya waktu itu katanya didiagnosa katanya infeksi paru-paru nih. Jadi saya terbaring batuk-batuk luar biasa ya. Hari ini juga batuk-batuk tapi bukan karena masalah yang lain gitu ya. Ya, tapi waktu itu setiap berapa detik saya akan batuk, dan setiap batuk itu kelihatan semua yang ada di dalam tuh kelihatannya mau ketarik keluar, sakit sekali, tersiksa sekali gitu ya. Dan pada saat itu yang paling menyedihkan, saya sendiri di luar negeri ya, orang tua saya ada di Indonesia. Hari itu saya pikir malam-malam nggak tahu kenapa kalau batuk makin malam makin seru ya. Malam-malam batuk-batuk nggak tahan, sakit semua, paru-parunya sakit, dadanya sakit, batuk tenggorokannya sakit, ya tenaganya udah hilang karena setiap kali batuk perlu tenaga gitu ya. Dalam terbaring itu saya rasakan sedih luar biasa. Salah satu yang saya rasakan sedih luar biasa adalah saya bakal mati di sini, dan saya nggak sempat ketemu orang tua saya lagi, nggak sempat untuk bilang sama mereka betapa saya mengasihi mereka. Saya nggak akan ketemu keluarga saya lagi, saya nggak akan ketemu teman-teman saya. Itu satu perasaan yang paling menyedihkan saat itu, paling menyedihkan buat saya. Mengetahui bahwa atau membayangkan bahwa saya akan mati di sini sendirian, nggak ada orang yang tahu, nggak ada keluarga yang tahu, keluarga jauh ya. Saya percaya anak-anak ini ya, setelah berapa hari di dalam gua yang gelap ya, dan mungkin senter mereka, baterai mereka sudah habis semuanya, ya cuma satu senter, mereka nggak bisa ada penerangan lagi, makanannya semua udah habis, mungkin itu yang mereka rasakan. Bagaimana mereka rasa apa ya, sangat sedih bahwa mereka nggak akan bisa ketemu keluarga mereka lagi. Tapi yang mereka nggak tahu adalah ketika mereka nggak pulang ke rumah, pada waktu hari pertama mereka nggak pulang ke rumah, maka orang-orang di desa mereka tuh mulai mencari mereka. Mereka ada yang aneh, kenapa anak-anak ini, berapa anak ini kok tidak ada yang pulang ke rumah? Di mana mereka? Dan orang satu desa mulai mencari mereka ada di mana. Dan kemudian orang-orang ini menemukan sepeda yang mereka tinggalkan, ya, menemukan sepeda yang mereka tinggalkan di mulut gua. Jadi mereka sudah curiga, ini pasti anak-anak ini terjebak di dalam. Dan mereka lihat, jalan masuk ke gua itu dipenuhi air. Jadi mereka lihat, ini mah orangnya pasti ada di dalam gua, dan mereka nggak bisa keluar. Ya, dan ini berita ini mulai tersebar, dan mulai banyak wartawan datang meliput berita ini, dan ini mulai kejadian ini mulai jadi berita nasional di Thailand, disiarkan di televisi-televisi, di berita-berita, di koran-koran, dan kemudian bukan hanya jadi berita nasional, kemudian berita ini menjadi berita internasional, mulai disebar di TV-TV di luar negeri, di semua negara, bahkan di Singapura saya juga dengar, saya nonton pada waktu setiap hari kalau lihat CNA waktu itu disiarkan tentang kehilangan anak-anak ini ya, dan diminta semua di gereja diminta ayo kita bantu berdoa dan lain-lain. Kemudian saking ini sudah jadi berita internasional, para pemimpin dunia ya, para selebriti dunia, mereka mulai menunjukkan perhatian khusus untuk kejadian ini karena ini jangka waktu panjang, berhari-hari mereka nggak tahu apa nasibnya anak-anak ini. Ya, mereka cuma tahu anak-anak ini kejebak di dalam, berapa jauh mereka nggak tahu. Tapi mereka mulai menaruh perhatian apa yang bisa mereka lakukan. Jadi semua orang-orang di dunia, mereka para pemimpin dunia, para selebriti dunia mengimpun dana, menawarkan bantuan resources yang dibutuhkan untuk proses penyelamatan anak-anak ini. Orang-orang yang punya keahlian dan pengalaman dalam penyelaman di dalam gua juga mulai berdatangan ke Thailand dan menawarkan bantuan dan keahlian mereka. Nah, ini ternyata waktu saya nonton dokumenternya,
saya mulai mengerti ternyata ini nggak sembarangan orang yang biasa nyelam bisa bisa melakukan apa namanya ikut dalam tim penyelamatan. Kenapa? Karena ternyata penyelaman di gua di dalam gua itu adalah sesuatu yang khusus, nggak semua orang bisa. Karena memerlukan juga peralatan yang khusus untuk bisa menyelam di dalam gua. Dibayangkan bahwa di dalam gua nggak seperti di sungai. Di dalam gua ini airnya air lumpur, nggak kelihatan. Paling jarak 1 meter ke depan aja udah bagus kalau bisa lihat. Sisanya mereka buram seperti lumpur semua. Jadi butuh orang-orang yang memang ahli. Ternyata ada orang-orang yang memang punya kesukaan, punya hobi, masuk ke gua-gua nyelam di dalam gua. Dan mereka ngerti apa kesulitannya, dan mereka punya peralatannya untuk bisa nyelam di dalam gua. Nah, orang-orang yang punya pengalaman ini kemudian datang ke Thailand dan mereka nawarkan bantuan karena ternyata tim SEAL-nya Thailand mereka juga nggak punya pengalaman bagaimana nyelam di dalam gua. Ya mereka tawarkan bantuan, keahlian mereka, pengetahuan mereka. Ketika anak-anak ini semua berasa putus asa akan nasib mereka di dalam gua, yang mereka nggak ketahui adalah di luar gua. Begitu banyak orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Dan begitu banyak orang di seluruh dunia yang berdoa untuk mereka. Mereka yang di dalam gua nggak tahu apa yang terjadi. Mereka putus asa, mereka terasa terisolasi, mereka terasa terhilang, mereka terasa tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Tapi di luar gua ternyata terjadi begitu banyak kegiatan, terjadi begitu banyak kesibukan, orang-orang yang cari cara untuk mengeluarkan mereka. Tapi yang di dalam gua, 9 hari pertama, mereka nggak ngerti kalau di luar gua berusaha untuk menyelamatkan mereka. Seringkali ketika kita sedang masuk dalam kesulitan yang besar, seringkali kita berasa seperti anak-anak di dalam gua ini. Kita begitu terikat dengan keadaan kita, terikat dengan masalah kita, terikat berasa jalan kita buntu. Kita berasa berpikir, kenapa kita kurang beruntung? Kenapa kita terjepit? Ya, kita berasa terisolasi. Kita nggak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kita nggak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Atau bahkan orang-orang percaya pada waktu mereka masuk kesulitan, mereka mungkin mulai tidak percaya lagi, kehilangan kepercayaan kalau Tuhan itu sedang atau akan melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Benar nggak? Mungkin di tempat ini, hari-hari ini mungkin ada dari saudara yang ngikutin ibadah online ini, mungkin sedang ada dalam keadaan seperti itu. Sedang ada terisolasi, sedang ada dalam masalah besar. Saudara berasa sepertinya tidak ada bantuan. Saudara berasa sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi hari ini kita ingin bicara tentang trusting the Lord, percaya sama Tuhan. Seperti anak-anak di dalam gua itu, mereka nggak tahu kalau di luar sana ada yang mencari mereka. Mereka nggak tahu kalau di luar sana semua orang berusaha dan berdoa. Mereka nggak tahu kalau ternyata Tuhan tidak pernah lupa sama mereka. Mereka mungkin berpikir ini hari terakhir, tapi ternyata Tuhan nggak pernah lupa sama mereka. Mungkin ada di tempat ini yang dalam keadaan seperti itu. Mungkin nggak di dalam gua, mungkin ada di dalam gua problem, mungkin nggak ada di dalam gua beneran, tapi tersembunyi, seperti banjir melanda kita, seperti nggak ada pertolongan. Saya ingin mengajak untuk melihat pengalaman dari seorang nabi, namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini diceritakan mulai di kitab 1 Raja-Raja 17. Saya percaya di sini, terutama yang orang yang sudah percaya ya, sudah orang Kristen, pasti paling nggak pernah dengar lah namanya Nabi Elia, yang mungkin nggak tahu ceritanya, tapi paling nggak pernah dengar namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang nabi yang dikenal melakukan banyak mujizat di tengah bangsa Israel. Dia banyak melakukan perkara-perkara besar. Nabi Elia sendiri ini pertama kali disebut di Alkitab adalah di 1 Raja-Raja 17 ini. Ini pertama kali kita mendapatkan namanya Nabi Elia adalah di kitab 1 Raja-Raja 17. Nggak pernah dikasih tahu siapa nama orang tuanya. Nggak, kita juga kalau dilihat di Alkitab kita juga nggak pernah tahu siapa gurunya, siapa yang melatih dia, siapa mentornya, dia belajar di mana, sekolah Alkitab dia dari mana, ya pendidikan dia dari mana, kita nggak ada yang tahu. Sepertinya kalau kita melihat Nabi Elia ini,
Karena pada waktu dia keluar di 1 Raja-Raja 17, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Ya. Mungkin belum sempurna, hamba Tuhan yang belum sempurna, tapi dia sudah hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan untuk menyampaikan message, pesan dari Tuhan. Tapi nggak tahu historinya dia apa. Sepertinya dia ini seperti orang biasa sebetulnya, karena nggak pernah dikasih tahu apakah orang tuanya orang tua yang kaya atau enggak. Paling nggak kalau misalnya muridnya Elisa, ya paling nggak diketahui dari keluarga kaya gitu ya. Tapi kalau Elia ini nggak pernah diketahui siapa orang tuanya, siapa dari mana dia punya, dari mana mungkin diketahui, tapi nggak tahu siapa keluarganya, sanak keluarganya, kayaknya nggak ada yang terkenal. Sepertinya dia ini orang biasa, ya orang biasa yang keluarganya nggak tahu, nggak terkenal gitu ya. Orang Elia ini, Nabi Elia ini mungkin seperti kebanyakan dari kita. Ya, mungkin di sini ada yang keluarganya keluarga terkenal. Tapi mungkin kebanyakan dari kita, mungkin kita bukan datang dari keluarga yang keluarga terkenal. Tapi kenyataan bahwa dia bukan dari keluarga yang terkenal, yang punya koneksi luar biasa, dan lain-lain, punya keluarga yang kaya atau lain-lain. Kenyataan itu bisa jadi motivasi buat kita. Bahwa Tuhan bisa memberikan karunia yang luar biasa pada siapa saja. Tuhan nggak ngelihat kekayaan kita, Tuhan nggak ngelihat koneksi kita, Tuhan nggak ngelihat orang tua kita. Siapa yang mau dipakai sama Tuhan? Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa berikan karunia siapa saja. Kita bisa dipakai sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar siapapun kita. Amin. Haleluya, ini mestinya dimotivasi buat kita. Buat kita semua yang berasa, aduh saya ini orang biasa-biasa. Jangan terlalu, rendah diri bahwa saudara orang-orang biasa. Nabi Elia juga kelihatannya orang-orang yang biasa saja. Cuma diberikan karunia sama Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan terlalu pusing kalau misalnya, saya bukan dari keluarga kaya, apa yang saya bisa lakukan? Kalau Tuhan mau bekerja lewat kita, siapapun kita Tuhan bisa lakukan. Amin. Kita lihat di firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nabi Elia diminta sama Tuhan bicara sama Ahab. Ahab itu adalah raja Israel saat itu. Ya, kerajaan di utara Israel, bukan Yehuda, raja Israel. Ya. Dan Ahab ini adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi Nabi Elia diminta sama Tuhan, ngomong sama Raja Ahab ini, bilang bahwa mulai hari ini nggak akan ada embun atau hujan. Ya, untuk berapa tahun ini nggak akan ada embun atau hujan, kecuali kalau aku katakan ada hujan, baru ada hujan, kata Nabi Elia seperti itu, yang Tuhan suruh untuk dia ngomong sama Raja Ahab. Ya. Raja Ahab ini seperti saya bilang sangat jahat di mata Tuhan. Di mana kita tahu? Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 16 pasal sebelumnya ayat 30 sampai 31. Ayat 30 bilang gini, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Perhatikan, nama istrinya adalah Isabel. Siapa Isabel? Isabel adalah anak Etbaal, raja orang Sidon. Bapaknya Isabel adalah raja orang Sidon, rajanya Sidon. Perhatikan, nanti kita akan kembali ke sana. Ya, Ahab mengambil Isabel menjadi istrinya. Ya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini sesuatu yang Tuhan paling benci. Tuhan paling benci kalau orang Israel, orang pilihannya, menyembah Allah lain. Itu yang Tuhan bilang, jangan pernah lakukan. Ya, jangan pernah lakukan, menyembah siapapun, menyembah Allah manapun, menyembah siapapun. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Istri Ahab yang namanya Isabel ini nggak kurang jahatnya daripada bahkan dia mungkin lebih jahat daripada Ahab. Isabel adalah penyembah Baal. Dan bukan cuma penyembah Baal. Waktu dia pindah ke Israel, dia ambil istri. Dia bawa itu pendeta-pendeta, imam-imamnya Baal gitu ya. Nabi-nabinya Baal untuk ikut sama dia ke Israel. Dan mereka kemudian mendirikan kuil Baal di Israel. Yang menyebabkan bangsa Israel jadi ikut menyembah Baal. Dan ini menyedihkan dan membuat Tuhan marah. Karena bangsa Israel berbalik hatinya,
Dadinya nyembah Tuhan, sekarang nyembah Baal. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan, mereka jadi percayanya sama Baal, dan Tuhan marah karena itu. Dan Tuhan menghukum mereka dengan menyetop hujan selama 3,5 tahun. Ya, itu yang tadi disuruh sama ke Nabi Elia untuk bilang sama Ahab, aku akan stop, nggak ada embun, nggak ada hujan pada tahun-tahun ini. Tepatnya 3,5 tahun. Nggak ada embun, nggak ada hujan di tanah Israel. Bisa dibayangin nggak? Kalau nggak ada hujan di satu tanah, ya sebulan aja. Ya, saya perhatikan kalau kita masuk musim kering, ya pernah saya perhatikan rumput-rumput dekat rumah saya itu mulai jadi coklat, ya. Nggak hijau lagi gitu ya, mulai jadi kering. Ini bisa dibayangkan bertahun-tahun nggak ada hujan setitik pun di tanah Israel. Maka apa yang terjadi? Kekeringan. Nggak ada satupun yang mereka tanam bisa berhasil dengan baik, orang nggak ada air. Ya. Dan apa yang terjadi kalau kekeringan, agriculture mereka rusak, maka terjadi kelaparan di tanah Israel. Menjadi semua ekonomi, roda ekonomi menjadi macet. Semuanya jadi, kalau zaman sekarang kita bilang masuk resesi, ya, masuk zaman resesi, semuanya susah. Dan Ahab menganggap ini semua adalah kesalahannya Elia, karena kan Elia yang ngomong nggak ada hujan, ya kan? Dia menganggap bahwa ini semua disebabkan oleh Elia, karena Elia nggak tahu gimana caranya menyetop hujan. Karena itu Ahab berusaha untuk menangkap Nabi Elia. Ya, ini saya kasih background-nya dulu aja ya. Untuk menyelamatkan Nabi Elia, Tuhan menyuruhnya untuk bersembunyi di tepi sungai Krit. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia ya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Seringkali ya, kalau kita sedang dalam kesulitan, sepertinya kita masuk ke keadaan yang terisolasi, seperti yang saya bilang, tersembunyi sendirian, sama dengan Nabi Elia ini. Dalam masalahnya, Tuhan suruh dia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, terisolasi. Nggak ada orang yang tahu dia di mana. Tersembunyi, karena Tuhan mau dia bersembunyi, karena dia sedang diuber-uber sama Ahab. Ahab sedang mencari, berusaha menangkap dia, karena dibilang dia adalah troublemaker, dia adalah yang menyebabkan segala kesulitan di tanah Israel saat itu. Kadang-kadang kalau kita masuk dalam kesulitan, kita masuk ke dalam kondisi seperti ini. Masuk sepertinya terisolasi, tersembunyi, sendirian, nggak ada yang bisa mengerti keadaan kita. Yang lebih berat lagi adalah ketika kesulitan yang kita hadapi adalah karena kita mengikuti perintah Tuhan. Sangat berat. Nabi Elia mengikuti perintah Tuhan. Dia cuma disuruh untuk bilang sama Ahab, dia lakukan, dan karena itu dia diuber-uber sama Ahab. Makin sulit, makin sulit. Mengikuti perintah Tuhan, malah masuk dalam kesulitan. Saya ada punya teman saya ini, ya dulu mungkin waktu dia berusaha, dia dalam bekerja, dia mungkin nggak bersih orangnya. Tapi satu hari dia bertobat. Dan dia bertemu dengan Tuhan, dan dia bertobat. Dan dia ambil komitmen, mulai hari ini, aku mau berusaha bekerja, berusaha dengan bersih. Aku nggak mau lagi main samping, main bawah, main atas. Aku nggak mau lagi main sogok-sogokan. Aku mau bersih. Dan waktu dia lakukan, dia bilang sama customernya, yang biasa dulu kalau mau jualan dia sogok, dia bilang, maaf ya Pak, dia bilang, mulai hari ini saya nggak bisa lagi berikan sogokan, saya nggak bisa lagi berikan under table money, saya nggak bisa lagi berikan seperti bonus buat Bapak ya, karena sekarang saya sudah mengambil keputusan bahwa saya ingin perusahaan saya bersih, usaha saya bersih, pekerjaan saya bersih. Ya, kedengarannya baik. Tapi customer-nya kemudian tidak beli barang lagi sama dia. Waktu dia tanya sama customer-ku, udah lama ya Pak nggak beli barang gitu ya. Customer-nya bilang begini sama dia. Dia bilang, aduh Pak, bukan nggak mau beli barang sama Bapak. Tapi masalahnya kalau misalnya beli barang sama Bapak ya, rasanya kering gitu loh. Ya, berasanya jadi hausnya nggak kejawab gitu loh kayaknya. Ya, berasanya kering gitu. Akhirnya orang karena tidak diberi sogokan, orang tidak beli sama dia. Akhirnya karena dia
karena dia mau bersih, dia mau mengikuti perintah Tuhan untuk jujur dan lain-lain. Yang dia dapatkan adalah dia kehilangan. Dia punya customer. Kadang-kadang berat kalau ngadapin keadaan seperti ini. Masuk dalam masalah karena mau mengikuti perintah Tuhan. Tapi ini yang terjadi sama Nabi Elia. Mungkin ada di tempat ini, hari-hari ini yang seperti ini. Kepingin setia sama Tuhan. Tapi ternyata pada waktu setia sama Tuhan, ternyata yang didapati bukan keadaan yang makin mudah, tapi malah keadaan yang makin susah. Saya cuma mau bilang, percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jangan melihat setiap apa yang ada di depan kita, kita pikir itu kenyataannya. Tentu pada waktu kita ngambil keputusan mau ikut Tuhan, iblis juga nggak tinggal diam, iblis juga nggak senang, iblis juga akan berusaha untuk membuat kita berpikir balik lagi, kembali lagi untuk melakukan yang salah. Iblis akan berikan cobaan demi cobaan, tapi kita perlu setia sama Tuhan. Kalau kita yakin itu perintah Tuhan, kita ikutin, walaupun ada kesulitan, kita tetap setia. Perhatikan ketika Elia masuk dalam isolasi. Ketika Elia masuk di tepi sungai Kerit ini, ditutup, tidak boleh keluar. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tetap memenuhi kebutuhan dia. Tuhan sediakan makanan yang diantar. Dia sendiri mungkin nggak bisa, dia terjepit, dia nggak bisa keluar untuk cari makan sendiri. Tapi Tuhan sediakan makanan yang diantar oleh burung-burung gagak setiap pagi dan petang. Saya nggak tahu apakah burung-burung gagak ini termasuk member dari Panda Food atau Grab Food gitu ya. Ya, berarti ini zaman dulu punya Grab Food seperti ini. Ya, Tuhan bisa kirimkan burung-burung gagak setiap pagi dan petang ya untuk memberikan dia makanan yang cukup, roti dan daging yang cukup buat dia. Ya. Walaupun mungkin Tuhan nggak berikan apa yang dia inginkan, mungkin dia ingin makanan lain. Atau mungkin dengan cara yang dia inginkan. Siapa sih yang kepingin ya makanan diantar sama gagak gitu ya. Coba kalau kita di sini gitu ya, aduh saya kepingin deh kalau tiap hari yang antar makanan ke rumah saya gagak gitu kan. Mana ada yang mau ya. Ya kan mungkin kelihatannya nggak hygienic gitu. Ya. Mungkin bukan itu cara yang Elia inginkan. Tapi yang pasti Tuhan nggak pernah gagal untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Mungkin Tuhan nggak memberikan apa yang dia inginkan, tapi Tuhan berikan apa yang dia butuhkan. Nggak pernah gagal, pagi dan petang. Gagak itu datang untuk membawakan makanan buat dia, supaya Elia bisa tetap bertahan dalam masa persembunyian dia, dalam masa isolasi dia. Coba kalau saudara saat ini yang ada dalam keadaan yang sulit. Seringkali kalau kita masuk dalam keadaan yang sulit, kita konsentrasi pada kesulitan kita aja. Kita nggak bisa melihat gerakannya Tuhan. Kita nggak bisa lihat kalau Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Yang kita lihat adalah kesulitan demi kesulitan. Dulu ada satu orang yang saya layani. Dia masuk dalam kegagalan, bangkrut, habis uangnya, nggak bisa bayar untuk sekolah anaknya. Gagal, akhirnya dia datang dan kita bicara, akhirnya bertobat, dia putuskan untuk ikut sama Tuhan. Setiap kali saya ketemu sama dia, saya tanya, bagaimana keadaannya saat ini? Ini yang dia katakan, ya ada sih memang, kalau pas saya butuh untuk bayar uang sekolah, ada. Kalau saya butuh untuk beli makanan, ada aja yang ngasih, ada aja yang bantu, ada aja yang ini. Tapi kenapa ya kok cuma pas-pasan? Itu orang yang fokusnya hanya pada masalah. Bukan fokus pada pagi dan petang, pada waktu kamu membutuhkan, kebutuhanmu dipenuhi sama Tuhan. Ini yang kita mesti belajar. Pada waktu kita masuk ke masa isolasi, satu hal yang Tuhan mau ajar, untuk be content sama Tuhan. Be content, tunggu waktunya Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan, percaya nggak? Waktu kita diajarkan doa sama Yesus, doa Bapa kami, salah satunya yang diajarkan sama Tuhan adalah bilang begitu, Tuhan, berikan aku makananku yang secukupnya hari ini. Benar nggak doa Bapa kami ya? Kalau bahasa Inggris bilang, give us our daily bread. Kenapa Tuhan Yesus nggak mengajarkan mintalah supaya 1 tahun itu dipenuhi hari ini? Kenapa kalau bisa 1 bulan kebutuhan sudah dipenuhi hari ini? Itu keinginannya manusia. Semuanya pengen cepat, semuanya pengen instan, semuanya pengen dipenuhi jauh sebelum waktu dibutuhkan. Tapi Tuhan mau ajarkan anak-anaknya untuk bisa konten sama yang Tuhan pakai dan
Untuk kita bisa konten, berarti untuk kita bisa percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita pada waktunya. Diajar untuk percaya. Nggak selamanya Tuhan akan lakukan seperti ini. Tapi ada waktunya Tuhan akan mengajarkan kita untuk bisa konten sama Tuhan. Untuk belajar bergantung sama Tuhan. Untuk belajar percaya sama Tuhan di masa-masa sulit. Di masa-masa ini, Tuhan mungkin nggak kasih apa yang kita inginkan, tapi Tuhan nggak akan pernah gagal untuk kasih apa yang kita butuhkan. Saudara mungkin akan lihat, di waktu saudara nggak bisa bergerak, ada orang-orang yang membantu saudara. Seminggu, 2 minggu yang lalu, banyak anggota dari komunitas ini kena COVID. Semua tergeletak. Tapi waktu kita ada pertemuan kelompok sel, maka mereka mulai bersaksi. Kesaksian yang mereka berikan luar biasa. Ada yang tergeletak, nggak bisa apa-apa, sendirian. Dan dia bilang, udah dia nggak bisa apa-apa. Udah nggak punya kekuatan untuk keluar. Emang nggak boleh keluar ya, tapi nggak punya kegiatan untuk masak atau menyiapkan makanan. Dan nggak ada makanan di rumahnya. Tiba-tiba ada bel di pintu. Ada gagak yang berupa grapefruit sekarang ya. Bukan gagak beneran ya. Yang Tuhan kirim. Ya, untuk kirim makanan. Pagi dan petang, makannya nggak pernah kelewat. Dan bukan cuma satu orang, semua yang sakit merasakan yang sama. Termasuk saya, termasuk keluarga saya. Makanan tidak pernah berhenti datang. Pagi dan petang. Luar biasa ya, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Percaya sama Tuhan. Tuhan bisa penuhi kebutuhan kita. Berikutnya, setelah berapa waktu di tempat itu, ini Elia ya, sungai itu menjadi kering karena memang masa kering. Dan Nabi Elia harus pindah dari tempat itu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-9 bilang begini. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat untuk yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Baru aja Nabi Elia mulai bisa berasa konten kayaknya, oke aku terima Tuhan. Nggak apa-apa, aku terima makanan dari gagak yang mengirimkan. Baru saja dia bisa menerima keadaan itu. Tiba-tiba dia mendapatkan keadaannya makin memburuk. Sekarang sungainya yang sumber airnya menjadi kering, suplai airnya berhenti. Dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sarfat. Di jarak dari Sarfat ke tempat di mana dia tinggal saat itu, di Kerit, jarak itu, dia kalau mau ke Sarfat, dia harus berjalan lebih dari 150 kilo. Bisa dibayangkan, 150 kilo. Singapura, itu lebarnya, ya lebarnya kalau ke atasnya 20 kilo, lebarnya ke samping itu cuma 40 kilo. Ini 150 kilo buat mesti jalan. Dan nggak pakai mobil, nggak pakai kuda, mesti jalan. Tuhan suruh dia untuk pergi ke Sarfat yang jaraknya begitu jauh. Ini perjalanan yang bukan cuma jauh, perjalanan yang akan melelahkan, tapi perjalanan yang juga berbahaya buat Nabi Elia. Kenapa? Ingatkan tadi ya, Raja Ahab lagi menguber dia. Dan dia harus berjalan di tempat terbuka sejauh itu. Saya nggak tahu berapa lama dia harus berjalan. Berbahaya untuk dia. Banyak kesempatan berisiko untuk dia ditangkap sama tentaranya Raja Ahab. Dan satu lagi, Sidon. Sarfat itu di wilayah Sidon. Sidon itu, kalau tadi ingat, di 1 Raja-Raja 16, rajanya Sidon adalah papanya Isabel, istrinya Raja Ahab. Isabel sangat membenci Nabi Elia. Lucu juga ya. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi dari kejaran Ahab dan Isabel, pergi ke rumahnya Isabel, ke daerah di tempatnya Isabel berasal. Ya, lucu nggak sih? Suruh bersembunyinya di daerah musuhnya. Ya. Sesuatu yang kayaknya kok nggak masuk akal, gimana sih Tuhan ya? Dia diuber-uber
diuber-uber sama Isabel dan pasukannya. Ya, dan mereka ini penyembah Baal di tempat itu. Mereka nggak suka sama penyembah Tuhan, apalagi nabinya Tuhan. Kok malah disuruh mengungsinya ke daerah di mana musuhnya berada? Kenapa sih? Kalau akal pikiran kita ya, kenapa sih nggak suruh Elia untuk pergi ke tempat yang lebih dekat, yang lebih gampang gitu? Namanya juga lagi bersembunyi kan. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada waktu-waktu di mana perintahnya kedengaran aneh. Kedengaran aneh itu maksudnya nggak masuk akal ya. Udah susah kok disuruh begini, udah susah kok disuruh begitu. Ya. Karena susah diterima dengan akal kita. Tapi kita harus belajar setia sama Tuhan, setia sama perintahnya Tuhan. Karena kenapa? Karena rancangannya Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Apa yang ada di pikirannya Tuhan, yang menurut kita aneh, padahal itu mungkin yang menjadi jalan keselamatan buat kita. Kita mungkin nggak bisa pikir, nggak bisa ngerti apa arti maksudnya Tuhan, tapi kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang rancanganku jauh daripada rancanganmu. Jalan-jalanku jauh lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Sejauh langit dari bumi, sejauh itu perbedaannya. Kita nggak bisa nangkap apa yang ada pikiran Tuhan, tapi kita bisa percaya sama Tuhan. Kita nggak bisa mencerna rencananya, tapi kita bisa beriman sama Dia. Di masa-masa sulit kita, seringkali Tuhan akan memberikan satu perintah yang kelihatannya tidak menjawab langsung masalah kita. Dan kelihatannya nggak masuk akal, kenapa sekarang Tuhan aku harus lakukan. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kalau di hati saudara, terima itu perintah Tuhan, aku tahu itu perintah Tuhan, lakukan. Lakukan, saudara akan lihat sesuatu yang besar akan terjadi ketika kita setia. Nabi Elia belajar untuk setia pada Tuhan. Walaupun dia nggak ngerti rencana Tuhan, tapi dia tetap berangkat ke Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12 bilang begini, sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu makanan terakhir mereka. Setelah berjalan begitu jauh, Nabi Elia berhasil menemukan seorang janda. Dan dia uji, ini benar nggak nih janda yang Tuhan tunjukkan. Minta air, dikasih air. Minta makan, akhirnya dikasih makan. Tadinya belum dikasih makan ya, minta makan. Ya perempuan itu bilang, wah nggak punya makanan. Nggak ada satu makanan pun yang aku punya. Bisa dibayangkan nggak perasaannya Nabi Elia? Udah berjalan jauh, disuruh Tuhan untuk ketemuin satu orang janda yang akan merawat, yang akan memberikan dia makan. Ketemu sama jandanya yang Tuhan janjikan, dan dia temukan, ternyata di luar pikiran dia, ternyata dari segitu banyak janda yang bisa dia temukan, ternyata janda yang disediakan sama Tuhan adalah janda yang miskin. Janda yang sudah kehilangan pengharapan untuk hidup. Apa sih yang terjadi? Jalan begitu jauh. Sudah penuh kelelahan dengan kelaparan yang dia temukan. Yang Tuhan sediakan orangnya. Ternyata orang itu juga nggak punya makanan. Sesuatu yang sangat berat buat dia. Kita baca terus. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-16. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Terlaluan ya, Nabi Elia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada Nabi Elia. Dia butuh bantuan. Dia butuh makanan. Yang dia ketemukan adalah justru seseorang yang lebih membutuhkan daripada dia. Dia yang harus berusaha sesuatu supaya janda ini juga bisa selamat. Perhatikan baik-baik. Nabi Elia waktu pun dia dalam kebutuhan, dia masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain adalah panggilan bagi kita semua. Banyak kali kalau kita dalam kesulitan, kita tutup diri kita. Kita nggak mau melihat kesulitannya orang lain. Aduh, orang lain jangan minta tolong sama kita. Saya pun lagi butuh pertolongan. Jangan minta tolong sama kita. Kita nggak bisa tolong kamu. Ya, saya nggak bisa tolong kamu. Saya sendiri saya sendiri dalam kebutuhan. Kita tutup hidup diri kita. Kita nggak mau dengar orang lain punya keluhan dan lain-lain. Tapi seringkali sebetulnya untuk menjawab kebutuhan kita, Tuhan suruh kita menjawab kebutuhannya orang lain. Tuhan mau kita jadi berkat apapun keadaan kita. Jangan cuma berusaha jadi berkat atau bersedia jadi berkat pada waktu kita kelimpahan. Berusaha untuk jadi berkat dalam apapun situasi kita. Menjadi berkat itu panggilan untuk semua orang percaya. Panggilannya Tuhan untuk kita ada 3 hal. 3 kali Tuhan panggil kita. Panggilan yang pertama adalah Tuhan panggil kita untuk menerima Yesus jadi juru selamat kita. Panggilan kita yang kedua adalah Tuhan mau kita untuk melayani, panggilan untuk pelayanan. Panggilan yang ketiga adalah waktu Tuhan panggil kita untuk kembali ke surga. Kita nggak punya pilihan untuk panggilan yang ketiga. Tapi panggilan pertama dan kedua kita punya pilihan. Panggilan pertama adalah untuk mereka yang mau menerima Yesus jadi juru selamat. Dapat keselamatan. Dapat hidup baru. Jadi ciptaan baru. Panggilan kedua adalah panggilan untuk pelayanan. Apa sih pelayanan? Apa sih pelayanan kalau bukan artinya untuk jadi berkat bagi orang lain? Waktu kita melayani orang lain, kita jadi berkat buat orang lain. Itu panggilan kita. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau saudara nggak sadarin, Tuhan nggak pernah minta sesuatu yang kita nggak punya. Kalau Tuhan mau untuk kita jadi berkat buat orang lain, yang pasti Tuhan akan berkati kita dulu. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya. Kalau Tuhan minta untuk kita jadi berkat buat orang lain, berarti Tuhan punya berkat dulu buat kita. Percaya itu. Tuhan nggak akan minta sesuatu yang kita nggak pernah terima. Yang kita nggak minta, Tuhan tahu nggak mungkin diminta dari kita. Tapi kalau Tuhan minta kita jadi berkat, berarti kita punya sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Jadi berkat buat orang. Elia dalam kesulitannya tetap jadi berkat buat orang. Sebagai penutup, perhatikan janda miskin ini. Dia sudah kehilangan harapan. Dia bilang sama Elia, kalau mereka nggak punya apa-apa lagi. Ya cuma punya sedikit bahan makanan, itu pun cuma buat makan dia sama anaknya yang terakhir, kemudian mereka akan mati karena mereka nggak punya apa-apa lagi yang lain. Tapi Elia kemudian bilang, dia katakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan buat kamu. Dia bilang, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak akan berkurang. Kamu beri makanan padaku, itu firman-Nya Tuhan. Tepungmu nggak akan habis, minyakmu nggak akan habis. Dan itu yang terjadi. Perhatikan janda miskin ini. Dia kehilangan harapan. Tapi kemudian dia dengar janji Tuhan. Dan dia lakukan perintah Tuhan. Dan hidupnya diselamatkan. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini seperti apa. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan nggak pernah lupa sama saudara.
Seperti Tuhan gak melupakan anak-anak yang terjebak di dalam gua. Tuhan gak melupakan nasib saudara. Hari ini firman Tuhan menggambarkan sepanjang perjalanan Nabi Elia, Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Pada waktu di tempat persembunyian sekalipun Tuhan bisa kirimkan gagak-gagak untuk merawat dia, memberikan dia makan. Dalam perjalanannya ke Sarfat, Tuhan melindungi dia sampai ke tempatnya tanpa ada gangguan sedikit pun. Sampai di Sarfat, ada orang yang Tuhan sudah sediakan. Seringkali kita salah. Waktu kita mengharapkan pertolongan, kita melihat dari orang-orang yang hebat dan lain-lain. Padahal Tuhan bisa menyediakan pertolongan dari mana saja. Lewat janda miskin ini. Elia dapat kepanjangan hidup, makanan diperpanjang. Tuhan gak pernah melupakan Elia. Tapi untuk janda miskin ini, perhatikan, Tuhan juga gak pernah melupakan janda miskin ini. Karena dia mau mendengarkan janji Tuhan, dan dia lakukan perintah Tuhan, maka hidupnya diselamatkan. Saudara mungkin seperti anak-anak ada mungkin di sini, yang seperti anak yang ada di gua tadi, di 9 hari pertama. Tapi mungkin hari ini, seperti hari ke-9 di anak-anak itu, pada waktu tiba-tiba dari dalam air, ada seorang dari tim penyelamat timbul dan bilang sama mereka, "You are okay, you will be okay, we are here." Di luar sana, kalaupun kamu nggak tahu, di luar sana, tim penyelamat, begitu banyak orang yang sedang bersiap untuk menyelamatkan kamu. Kalau saudara seperti anak-anak yang terjebak di dalam gua itu, anggap firman Tuhan hari ini yang saudara dengar adalah hari seperti di hari ke-9. Waktu anak-anak itu melihat seorang tim penyelamat keluar dari air. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dengarkan pengalaman Nabi Elia baik-baik. Tuhan gak pernah melupakan Nabi Elia. Tuhan gak akan melupakan kalian. Kalau kalian mau percaya sama firman Tuhan. Kalau kalian percaya apapun yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun keadaannya sulit, sepertinya buntu, tapi percaya. Maka akan ada sesuatu yang terjadi. Hari ini mungkin saudara seperti janda miskin ini. Putus harapan, hilang harapan. Tapi tiba-tiba hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saudara dengarkan memberikan pengharapan baru, pegang pengharapan itu dengan baik. Jadikan itu iman di hati saudara. Karena kalau saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa sama saudara, maka saudara akan lihat tangan Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Mungkin tidak seperti yang saudara inginkan. Mungkin tidak dengan cara yang saudara bayangkan. Mungkin saudara tidak dapat apa yang saudara inginkan, tapi Tuhan pasti tidak akan pernah gagal untuk memenuhi kebutuhan saudara. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Satu hal lagi, janda miskin ini, dia ada tinggal di daerah Sidon. Dia tidak kenal Allahnya Nabi Elia. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di hatinya. Ini bukan Tuhan dia. Dia nggak kenal Tuhannya Nabi Elia. Tapi waktu dia dengar perintah Tuhan, tiba-tiba ada keyakinan dalam hidupnya. Ini perintah Tuhan. Dan dia lakukan. Jangan dipikir, karena dia nggak kenal Tuhan, Tuhan lupa sama dia. Mungkin di tempat ini, hari ini, mungkin ada dari saudara yang bukan orang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi saudara di tempat ini mungkin ada yang ngajak. Mungkin saudara lagi dalam kesulitan. Mungkin saudara karena ada dalam kesulitan, ada teman saudara sudahlah datang, dengarkan firman Tuhan. Mungkin dapat jalan keluar. Dan saudara ada di sini. Dan saudara mungkin dengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saudara berasa ada sesuatu di hatiku yang tergerak. Aku mau percaya sama Tuhan Allah. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Kalau itu saudara bilang aja di dalam hati, Tuhan Yesus ini aku. Kalau itu saudara, bilang, Tuhan Yesus ini aku.
Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan, hari ini aku mendengar firman-Mu. Dan aku mau percaya pada Engkau, Tuhan. Tuhan, ini aku buka hatiku. Tuhan, jadi Rajaku. Tuhan, jadi Tuhanku. Mulai hari ini aku akan hanya percaya padamu. Saudara tahu, katakan itu di dalam hati saudara. Hari ini saudara jadi ciptaan baru. Percaya, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara lagi ada dalam masalah, percaya satu hal. Karena Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Percaya sama Tuhan. Seperti Nabi Elia dirawat sama Tuhan, seperti janda miskin dirawat sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan merawat saudara. Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara. Amin. Amin. Saudara bisa percaya hari ini. Saudara bisa terima firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berkemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Hari ini kita tutup. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Saya ingin berdoa buat saudara hari ini yang mungkin sedang lagi dalam kesulitan. Saudara yang mungkin seperti anak-anak yang lagi terjebak di dalam gua ini. Atau saudara mungkin juga seperti Nabi Elia yang merasa seperti lagi di Uber, ya. Atau seperti janda miskin ini. By the way, mungkin saya tidak beritahukan sebelumnya. Saudara tahu nggak kenapa sih Nabi Elia mesti masuk dalam keadaan seperti ini? Ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia. Ini masa persiapan untuk dia, karena dia akan melakukan satu perkara yang luar biasa besar. Kalau saudara baca di pasal berikutnya, di pasal 18, 1 Raja-Raja 18, saudara akan perhatikan, di pasal 18, Nabi Elia akan keluar berhadapan dengan 450 nabinya Baal. Dan dia akan kalahkan mereka. Dan dia akan bantai mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan. Satu orang lawan 450 orang. Akan ada mujizat terjadi pada waktu dia berdoa minta sama Tuhan. Api dari surga turun, membakar persembahan dia. Untuk dia punya keyakinan seperti itu. Untuk dia punya iman sama Tuhan seperti itu, dia perlu persiapan. Makanya kenapa dia perlu disembunyikan. Kalau saudara saat ini lagi ada masalah, saudara lagi ada di tempat isolasi, perhatikan, jangan putus asa. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Perhatikan bahkan di tempat isolasi sekalipun, Tuhan memenuhi kebutuhan saudara. Mungkin tidak sebanyak yang seperti saudara mau, tapi Tuhan pastikan saudara bisa bertahan. Pada waktu saudara submit sama Tuhan, be content sama Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, mau setia sama Tuhan. Seperti Nabi Elia, satu hari nanti, saudara akan dibawa ke atas gunung. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat saudara. Percaya itu. Percaya itu. Saudara lagi ada masa persiapan. Jangan pikir saudara lagi masa sengsara. Ya benar mungkin sengsara, tapi saudara lagi ada di masa persiapan. Tapi di masa persiapan, jangan cuma konsentrasi sama kesulitan. Lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan terus bersyukur dalam kesulitan sekalipun. Terus bersyukur. Di dalam kesulitan, belajar untuk jadi berkat. Orang yang mau jadi berkat, Tuhan akan bukan tingkap-tingkap langit untuk berikan berkat yang luar biasa. Ingat, saudara nggak akan bisa jadi berkat kalau saudara nggak terima berkat. Tapi kalau saudara nggak mau untuk memberkati orang lain, buat apa Tuhan memberkati saudara? Kenapa? Karena berkat yang Tuhan limpahkan buat saudara. Kalau saudara nggak mau berkati orang lain, saudara akan jadi kayak laut mati. Air mengalir, tapi nggak ngalir kemana-mana. Akhirnya jadi laut mati. Nggak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup di laut mati. Tapi kalau saudara mau jadi berkat, mau jadi penyalur berkatnya Tuhan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk mengalirkan berkat yang luar biasa melalui saudara. Amin. Percaya sama Tuhan. Dalam kesulitan sekalipun, selalu siap untuk jadi berkat buat orang lain. Itu panggilan kita orang percaya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk message yang kau berikan hari ini ya Tuhan. Tuhan,
Tuhan, di sore hari ini ya Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu yang datang di tempat ini mendengarkan firman-Mu, mereka bisa berada di mana saja Tuhan. Ini waktu weekend, waktu liburan mereka bisa ada ke mana saja untuk mencari entertainment, cari relaxation, untuk cari apa di luar sana Tuhan. Tapi ya Tuhan, mereka sempatkan diri ya Tuhan untuk ada ya Tuhan, ikut ibadah ini ya Tuhan. Dan aku percaya satu hal waktu aku persiapkan firman-Mu ini ya Tuhan, waktu Kau berikan firman-Mu ini Tuhan, aku percaya satu hal ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, akan banyak dari orang-orang yang mendengarkan akan mendapatkan terobosan mereka hari ini ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, pada waktu mereka percaya akan firman-Mu ya Tuhan, keadaan mereka akan mulai berubah. Cara pandang mereka akan mulai berubah. Mereka akan mulai bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang Kau sedang lakukan Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, iman mereka akan mulai bangkit ya Tuhan mendengar firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, mereka akan bilang sama Engkau, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya padamu Tuhan. Dan pada waktu mereka lakukan itu ya Tuhan, aku percaya ya Tuhan, untuk banyak dari mereka, bahkan aku berdoa untuk semua dari mereka ya Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka ya Tuhan, dan berkat-Mu mulai tercurah ya Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk membebaskan mereka dari masalah Tuhan, tapi untuk membuat mereka bisa jadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan, lewat pengalamannya Nabi Elia, lewat pengalaman janda miskin ini, biar kami boleh belajar banyak hal ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang gak pernah gagal untuk memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, to be content ya Tuhan, untuk apa yang Kau sediakan ya Tuhan. Seperti doa yang Kau ajarkan pada kami ya Tuhan. Untuk kebutuhan kami hari ini Kau penuhi ya Tuhan. Our daily bread ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk be content ya Tuhan, sampai waktu-Mu tiba ya Tuhan. Kami mau belajar untuk setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, aku mohonkan berkat ya Tuhan. Lord, you bless everybody ya Tuhan. You prosper them ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, buat mereka berbeda daripada yang lain. Supaya setiap orang di sekitar mereka yang melihat anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, mereka akan tercengang ya Tuhan dan bertanya, siapa Tuhan-Mu? Siapa Tuhan-Mu yang bisa memberkati engkau dengan begitu luar biasa? Siapa Tuhan-Mu yang bisa memberikan instruksi pada gagak-gagak sekalipun untuk datang memberkati engkau? Siapa Tuhan-Mu yang bisa mengadakan mujizat di tengah kesulitan? Ya Tuhan, biar anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan menjadi terang di tengah kegelapan ya Tuhan. Menjadi garam ya Tuhan di tengah dunia ya Tuhan yang sudah suram ya Tuhan. Di tengah dunia yang sudah tidak ada rasa ini ya Tuhan, mereka jadi garam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, hari ini hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, tapi biar roh-Mu terus mengalir ya Tuhan. Dan Tuhan, aku percaya ya Tuhan, firman-Mu gak akan kembali sia-sia ya Tuhan. Ada dari anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang hari ini menyatakan Tuhan jadi Tuhanku, Tuhan jadi Tuhan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Buat mereka jadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Tuhan, rubah mereka ya Tuhan Yesus menjadi seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, kami percaya, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, saudara-saudara.